Terima kasih mendengar kebersamaan kita. Lintas Palembang Sore menemani Anda untuk sore hari ini di hari Selasa 29 November 2022. Ya, seharusnya ada Mbak Tata yang nanti akan melanjutkan. Tapi berhubung sore hari ini sangat spesial, saya tidak sendiri, di mana saya bertaburan bintang-bintang di sore hari ini pendengar. Jadi, bincang-bincang kita sore hari ini itu seputaran Road to Konser Semua Jadi Satu. Ya, itu kalau kalau sering mendengar Purus Satu pasti juga sering mendengar lagu-lagu mereka ini ya pendengar ya. Jadi di kesempatan sore hari ini kita sudah hadir 3D. 3D, tiga dimensi. Deddy Dukun, Wah, Demus, dan The Faris. saya masih terlalu excited ini di depan saya ada orang-orang legendaris. Waduh luar biasa. Nah pendengar jadi kita akan bincang-bincang dengan kalau sekarang mungkin sapaannya Om Deddy, Siap. Om Musmujiono dan juga Om Faris ya. D aja Mas D. Waduh, Bang D. Jadi Bang boleh bang. Bang boleh biar terus muda ya Bang Mus ya. Oke, jadi rencananya tanggal 30 besok tepatnya ini akan menghadirkan konser yang bertajuk Semua Jadi Satu. Itu juga menjadi salah satu judul lagu ya, Ya, betul. Bang Deddy ya. Siap. Jadi ini rencananya konser ini akan berlangsung di berapa kota ini Bang Deddy, Bang Faris juga Bang Mus? Kita rencananya pertama udah di Jakarta, kedua di Palembang. Oke. Nanti ada 5 kota lagi ya, Om Atok ya. Siap, ada 5 kota lagi kita nanti. Apa aja Mas Mus? Ada Makassar, Makassar, Surabaya, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, dan terakhir Medan. terakhir Medan. Wah, termasuk Palembang menjadi kota pilihan juga ya, Bang Faris, Bang Mus dan juga Bang Deddy. Ini Palembang kenapa bisa terpilih ini? Wah, luar biasa sekali. Mungkin Om Faris bisa menjelaskan. Bang Faris. Ya, pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam berkah, salam sehat untuk semua warga Palembang dan yang mendengar sore hari ini. Yang pertama-tama sebetulnya adalah kami ini selama berkarir, sepanjang karir itu jarang sekali keluar Jawa, jarang sekali gitu. Jadi boleh dibilang ketika kemudian datang prakarsa dari teman-teman promotor dan produksi didukung oleh sponsor beberapa sponsor kuat kami yang akhirnya menawarkan kepada kami kalau Faris, Mus dan Deddy ini kalau mau bikin show ini sebetulnya mau bikin show kayak apa? Kami menyampaikan gitu. Sebetulnya kami ini prihatin karena sepanjang karir kami jarang benar keluar Jawa gitu. Boleh dibilang mungkin kalau keluar Jawa itu juga ke Makassar gitu. Tapi kayak Palembang gitu. Saya terus terang aja kalau saya boleh jujur, saya terakhir main di Palembang itu sama kelompok saya Simfoni. Itu kira-kira 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. Udah kelamaan gitu loh. Saya ingat tahun 81. Saya kalau saya nggak ingat itu 81 atau 82. Saya bermain di GOR waktu itu. Jadi boleh dibilang apa keinginan kami nih untuk ke kota-kota terutama luar Jawa ini menjadi apa kenyataan gitu sekarang gitu. Makanya kita membuka setelah Jakarta kita mencoba membuka di Palembang gitu. Untuk nanti ke Makassar, ke Surabaya, ke Bandung, ke Yogyakarta, ke Bandung, ke Medan dan nanti juga akan berlanjut lagi. Ini baru 6 kota tahap pertama gitu. Kita akan terus touring di tahun 2023 karena kebetulan kondisi pandemi sudah mulai menurun walaupun sekarang akhir-akhir ini lagi menanjak lagi tapi kan karena sudah ada program vaksinasi, booster dan segala macam Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan perkembangan COVID di Indonesia dan menekan pandemi. Jadi ini sebetulnya adalah pekerjaan-pekerjaan hutang yang mestinya terjadi di tahun 2021 kemarin. 2021 gitu ya 2022 nah baru akhirnya setelah dapat izin dari pemerintah terutama dari instansi-instansi terkait yang mengizinkan satu pergelaran musik bisa diselenggarakan itu baru sekarang. Jadi memang baru boleh dibilang sejak pertengahan 2022 lah mulai marak lagi
pementasan musik di seluruh Indonesia gitu. Nah, tapi kami sekali lagi juga menyadari bahwa pengaruh musik kami kepada generasi milenial sekarang ini juga cukup kuat, kembali kuat gitu ya. Artinya menjadi inspirasi mereka, sehingga tontonan kami ini, kami berharap tontonan kami ini akan menjadi tontonan keluarga. Bapaknya nonton, bahkan mungkin neneknya nonton, dan si cucu gitu nonton gitu ya, karena semuanya memang kebetulan ada di segmen menggemari karya-karya kami yang akhir-akhir ini disebut dengan istilah city pop. Sebetulnya city pop itu adalah juga pop progresif atau pop kreatif atau apapun lah namanya di zaman kami dulu di tahun 80-an. Dan itu yang menyebabkan kita menggagas perjalanan pementasan kali ini. Oke, jadi nanti pas di panggung itu keroyokan atau nanti bawa K3S? Atau K3S ya? Atau nanti bawa simfoni ini Bang Dedi? Atau nanti keroyokan aja sama Mbak Vina Panduwinatanya nih Bang Mas? Ini Bang Mus? Bang Dedi? Kebetulan kita bertiga, nanti kita show bertiga, saya Faris Musmujiono dan bintang tamunya Vina Panduwinata. Mungkin kita nyanyi akan berkelompok, ada yang sendiri-sendiri, ada yang sama-sama nanti terakhir dengan Vina Panduwinata dan backing vokalnya. Dan mudah-mudahan semua penonton bisa ikut nyanyi bareng sama kita. Betul, Itu yang diharapkan ya. Sampai sekarang juga masih terngiang-ngiang lagu. Kita kalau nggak salah disponsori sama siapa? Batik ya. Batik Batik Air jadi seperti itu. Air. Jadi sebenarnya ini adalah rencana yang sudah lama ya, Bang Faris ya, yang bisa terwujud. Ya. Dan ini semua jadi satu. Namanya sendiri ini, judulnya ini dari mana ini Pak? Apakah memang disengaja atau bagaimana ini? Idenya dari Om Atuk, salah satu penggagas acara ini, dia yang memberi judul Semua Jadi Satu. Kita jadi satu semua. Jadi semuanya kolaborasi Bang Dedi ya. Selain ada memang judul lagu kita yang berjudul Semua Jadi Satu yang ditulis oleh Dedi dan Dian itu Pramana dia. Putra, ini juga mencerminkan tematik secara keseluruhan. Baik kaminya bertiga yang adalah sebetulnya solo artis, tapi karena kami sudah berkolaborasi lama melalui 7 Bintang, melalui formasi 7 Bintang, formasi The Godfather, formasi The Gentleman, terakhir pada waktu kita merilis single di tahun 2021 terkait memberi semangat untuk kebangkitnya Indonesia kembali dalam melawan pandemi. So ini semua judul Semua Jadi Satu ini sebetulnya merangkum semua aspek. Iya. Selain Lintas dari generasi. aspek Generasi, betul. kolaborasi kami sendiri bertiga secara individu, berprofesi masing-masing secara individu sebagai solis, kami bergabung semua menjadi satu. Satu itu terus semua jadi satu antara kami dengan publik yang tadi saya bilang tadi, publiknya itu semua jadi satu juga gitu, neneknya, bapaknya, ibunya, cucunya, semuanya semua jadi satu gitu. Sehingga juga hits yang ditampilkan juga semua jadi satu gitu. Maksudnya dalam arti kata ada lagunya Faris di situ, lagu-lagu hitsnya Faris di situ, ada lagu-lagu hitsnya 2D dan Dedi Dukun di situ, ada lagu hitsnya Musmujiono, lagu hitsnya Vina, dan kolaborasi lagu-lagu kita. Perlu diingat misalnya saya pernah berkolaborasi dengan Vina di lagu Sungguh misalnya. Nah itu juga akan kita tampilkan sebagai duet Faris dan Vina menyanyikan Sungguh. Itu satu ini juga dengan Dedi juga gitu, karena saya juga banyak belajar sama Dedi di beberapa lagu yang kami garap berdua, ya itu juga ditampilkan. Begitu juga dengan Jono. Jadi ketika dalam presentasi besok ini semua masyarakat akan bisa melihat suguhan yang memang semua jadi satu. Jadi kalau misalnya Musmujiono lagi nyanyi lagu, mungkin saya menjadi solis main keyboardnya. Di lagu saya mungkin Mas Nono yang akan mengisi gitarnya, gitu loh. Jadi semua kita suguhkan bahwa sesungguhnya ini yang kita mau menginspirasi ya kalangan milenial sekarang ini kan semuanya kan mereka kan individual ya. Mereka jarang mau berkolaborasi satu sama lain gitu. Kita menunjukkan bahwa di saat tahun 80-an itu kalau kita menyebut 10 artis aja tuh semuanya ada beda-beda warna dan karakter kan. Betul. Vina, ada Tri Utami,
ada Mus Mujiono, ada Dedi Dukun, ada saya, ada Ebit Gayade, ada Krisya almarhum, semuanya berbeda warna, gitu. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk bersatu. Bersatu betul. Termasuk juga sempat juga Bang Faris ini berkolaborasi dengan The Massive terakhir ya Bang Faris Iya, ya. betul. Untuk lagu yang Kau Tak Pernah Tahu. Kau tak pernah tahu. Termasuk juga Bang Mus Ya, tanda-tandanya. di samping itu kita juga melibatkan kaum milenial kita Iya, untuk iya. bermain bersama. Jadi pengiring kita nanti malam Elemen itu, milenial itu. ya kita sengaja ambil apa namanya anak-anak Pemusik-pemusik muda muda, lah. musik-musik muda untuk bergabung dan semua Merepresentasikan Betul. presentasi pentasnya itu menunjukkan Berarti bahwa warna baru yang akan ditampilkan nanti Betul. di panggung ya Betul. Bang Faris ya. original tapi dalam kemasan yang baru. Kemasan Kemasan yang yang baru. Waduh, ini dia ini. Kalau Bang Dedi sendiri ini apa masih terus eksis? Bang Mus juga terus Bang Faris Alhamdulillah sampai sekarang masih eksis. masih eksis alhamdulillah ya. Mencipta lagu juga ya Bang Dedi ya. Dengan kondisi-kondisi sekarang lagu-lagu yang sekarang ada kan kalau dilihat kita pernah cukup berjaya dengan lagu-lagu yang dibawakan Bang Faris, Bang Mus Mujiono, Bang Dedi yang bisa kita katakan sampai sekarang itu everlasting dan lagunya tetap enak kita dengarkan dibandingkan dengan lagu-lagu sekarang kan. Alhamdulillah. Nah, apalagi juga sekarang juga cukup banyak penyanyi-penyanyi baru yang merilis ulang ya Bang Faris ya. Nah kalau lihat kondisi-kondisi sekarang, apakah bisa dikatakan permusikan kita ini sebenarnya bagaimana ini, Bang Faris, Bang Mus, Bang Dedi? sebetulnya kalau dilihat dari color musik ya, dari musik-musik anak-anak milenial sekarang ini sudah kita dengarkan di tahun 80-an sudah ada gitu. Hidup lagi justru Bang Mus ya. Betul. Jadi musik kita ini mengalami satu apa namanya peningkatan atau perbedaan yang sangat signifikan. Misalnya tahun 80 kita misalnya tahun grup gitu. 70-an sorry. 70-an tahun grup. Misalnya ada Mercy, Spanbirds, terus Ghost Plus segala macam ya. Tahun 80 kita solo semua. Ada Faris, ada Ebit Gade, ada Mus Mujiono, ada Dedi Dukun, Bade segala macam. Dan perubahan-perubahan itu sangat variatif gitu sehingga mempengaruhi anak-anak milenial sekarang. Jadi musik-musik yang ditampilkan mereka saat ini sudah kita dengarkan gitu, sudah pernah kita dengarkan saat-saat itu gitu. Itu sebenarnya menginspirasi mereka ya Bang Mus ya? Iya betul, betul. Ya, itu saya bilang tadi gitu bahwa mereka terinspirasi kita. Saya nggak pernah menyangka gitu loh. Saya nggak pernah menyangka bahwa saya berumur 63 tahun bisa berkolaborasi dengan Diskoria misalnya, atau dengan White Shoes Couples Company atau dengan The Massive gitu misalnya kan. Saya nggak pernah percaya gitu ketika mereka mengajak, lu nggak salah ngajak kakek-kakek gitu kan. Tapi kakek-kakeknya masih rock and roll ternyata gitu kan. Jadi alhamdulillah lah gitu. Ya, Kita begitulah, betul. Kita udah berbicara mengenai kakek-kakek tapi prestasi yang luar biasa ini ya Bang Faris ya. Oke, jadi istilahnya kalau sekarang penggemar-penggemar dari milenial ini bagaimana responnya ini? Bang Faris, Bang Mus, Bang Dedi. Ya menurut hemat saya coba coba sekalian nonton nanti malam. Nah, itu bagaimana dia tuh. bentuk kolaborasi kita dengan musisi-musisi milenial di belakang kita. Karena saya selalu menggarisbawahi bahwa kolaborasi itu adalah salah satu cara yang jitu untuk mempertahankan eksistensi. Karena masalahnya dalam kolaborasi bukan hanya junior belajar ke senior, tapi senior pun belajar ke junior. Mencari input dari mereka. Kadang-kadang kita kayak kemarin pas latihan sama anak-anak yang datang dari kalangan milenial, mereka menyuguhkan satu permainan yang kadang-kadang saya jadi berpikir kenapa nggak saya terpikir untuk bikin seperti itu ya gitu loh. Gitu loh. Jadi kita tidak juga menampik untuk perubahan dari segi Betul. warna lagu Bang Faris ya. Jadi saling input dan outputnya juga saling kolaborasi ya. Betul. Jadi kami membiarkan saja gitu mereka mengapresiasi atau mereka melihat lah dalam arti kata tanda kutip melihat atau melakukan pendekatan gitu ya atau approach gitu ya, melakukan approach atau adaptasi dengan cara mereka kepada lagu-lagu kami. Ketika membawakan lagu tanda-tanda, anak-anak itu main begini, saya dan Mus langsung,
Oke, gitu loh. Oke, kalau gitu aku akan menyesuaikan. Kami yang menyesuaikan kepada mereka, gitu loh. Kami tidak mendirect mereka misalnya, jangan begitu, mainnya begini, mainnya enggak. Oke. Karena terus terang kalau kita dapat sesuatu yang baru, karena kan apa namanya? Uniknya musik itu adalah gini, dari segala bentuk kesenian, musik itu yang paling abstrak, nggak ada bentuknya, luas nggak ada bentuknya. Mas, saya, Dedi, Mus dengar satu lagu aja, misalnya lagu saya Barcelona, percaya tidak bahwa Mas dengar berbeda dengan apa yang saya dengar, apa yang Dedi dengar, apa yang Mus dengar dari Barcelona itu. Betul Kita sekali, mendengar, setuju. kita mendengar yang berbeda-beda. Begitu juga anak ini. Makanya ketika mau main lagu Barcelona, gimana Om aransemennya? Lo aja yang aransemen, coba gue dengar gitu loh. Begitu mereka main, oke. Oh, jadi Bang Faris mempersilahkan. Betul ya. Karena itu satu-satunya cara gitu. Lebih mudah untuk satu orang mengikuti 5 orang daripada 5 orang Harus mengikuti begitu satu orang, betul ya. Malah jadinya kaku nantinya Bang Faris ya. Nggak logis gitu. Akan lebih mudah. Oke, jadi istilahnya kita juga tetap membiarkan mereka tanpa istilahnya kalau orang bilang, wah ini merusak lagu, nggak seperti itu juga Bang Faris ya, Bang Dedi ya. Karena ada satu catatan yang penting. Mau kemasannya kayak apa? Ketika Mus Mujiono yang menyanyikan, itu jadi Mus Mujiono. Betul sekali ya. Istilahnya di lagu berdua antara Harvey dan juga Bang Mus juga sangat-sangat berbeda sekali lagunya ya. Walaupun lagunya yang sama, tapi memang auranya bisa berbeda seperti itu kan. Apakah memang itu istilahnya daya magis lagu-lagu lawas itu, Bang Ya itu kan Faris? saya bilang, karena musik itu abstrak. Jadi, Oke, iya. jadi apa sampainya kepada para pendengar, para penikmat seni Betul. musik itu adalah diinterpretasinya dia sendiri. Yang bisa merasakannya hanya indera berarti ya Bang Iya, Faris ya. iya. Oke, kalau Bang Mus sendiri untuk aktivitasnya eksistensi permusikan sampai sejak saat masih ini ya Bang Mus ya? Kita semua masih aktif. Masih aktif luar biasa. Kadang juga saya bermain di karya-karya mereka saat-saat ini ya. Kemarin saya sempat dimintain tolong untuk mengisi salah satu lagu single lagu dari mereka untuk diedarkan di Indonesia. Jadi satu lagu saya ngisi rekaman di mereka single mereka. Oke. Jadi mereka menginginkan yaitu seperti yang kita pikirkan. Jadi kolaborasi ini sangat bervariatif gitu. Jadi kayak apa sih kalau ini di sekitar Mus Mujiono gitu kayak apa sih gitu. Ini gimana rasanya dengan Iya, rasa yang kuat dicampur jadi satu tuh seperti benar, apa? Apakah rasanya bakal hancur ataukah makan lebih itu nikmat jawabannya seperti besok itu ya? 30 itu. Nah itu dia Benar, bayangin dia. jawabannya besok. Coba saksikan. Iya. Tambah lagi Mbak Vina Panduwinata yang Wah, hadir dengan suara itu. yang beda lagi. Ya. Oke, jadi kalau untuk sekarang ini apa tidak ada rencana mau kolaborasi bertiga untuk lagu baru nih Bang Faris, Bang Mus juga Bang Ada Dedi? sebetulnya. Kita udah buat lagu, tinggal aransemennya disempurnakan sama Om Faris dan nanti rencananya kita mau nyanyi bertiga. Lagunya sudah sama Om Faris. Betul. Mungkin tahun depan ya wis kita. Oh insya tahun Allah. depan saya tidak sabar nih. Dan perlu digarisbawahi Mas, saya Mus Mujiono kemarin pernah show di mana Mas? Jazz Prambanan. Prambanan Prambanan Jazz Jazz, City. iya. Itu luar biasa penontonnya. Saya pikir saya sama Mas Mus show di sana tuh nggak ada penontonnya kan, karena open air, ya kan. Dan kita biasanya kalau open air tuh banyak penonton tuh untuk ABG kan, untuk anak-anak sekarang. Ternyata begitu kita nyanyi lagu pertama sampai lagu terakhir semua ikut nyanyi. Ikut nyanyi. ABG juga begitu pun saya di Solo Jazz City. Terakhir itu saya di Solo Jazz City nyanyi di depan istana, banyak sekali penontonnya di depan gitu kan, terbuka. Saya lihat sebelah kiri ABG, di tengah baru orang tua yang duduk kan. ABG ini dari lagu pertama saya sampai lagu terakhir saya tuh ikut nyanyi semua. Sampai saya datengin, saya ciumin satu-satu. Dari mana kamu tahu lagu saya? Dari ayah saya, dari tante saya, semua saya ciumin, mereka juga ciuman sama saya, pelukan sama saya, semua pada ketawa. Dan mudah-mudahan nanti di Palembang ini akan datang ABG untuk nonton kita bertiga juga dan Vina Panduwinata. Waduh di luar biasa. Tepuk tangan lah untuk Bang Dedi, Bang Mus sama Bang Faris, apresiasi sebesar-besarnya ya karena masih istilahnya masih mewarnai permusikan Indonesia. Kita berharap penerus-penerus ini ada lah istilahnya Bang Faris ya.
Itu Bang Mus juga Bang Dedi. Nah istilahnya kalau untuk generasi-generasi paling tidak kan ada istilahnya regenerasi yang harus ditangani langsung oleh Bang Faris, oleh Bang Mus juga Bang Dedi. Seperti itu agar cita rasanya tetap ada gitu loh. Apa ada itu sampai sekarang Bang? Oh ada, kami bersyukur bahwa profesi secara aspek profesional kami ini juga meningkat. Kami kan tidak lagi sekarang sekedar pemusik, tidak sekedar lagi penyanyi seperti waktu kita dulu, pencipta lagu seperti waktu kita dulu. Tapi kita kan sekarang juga udah sampai pada tingkatan yang dipercaya sebagai produser, dipercaya sebagai talent founder, gitu kan segala macam gitu. Saya banyak sekali memproduksi artis-artis milenial saat ini gitulah. Banyak sekali lah. Banyak saya White Shoes, Sigit, terakhir Arya Novanda, kemudian saya sedang menggarap satu lagi vokalis baru Egy Virgiawan. Banyak sekali gitu. Jadi artinya kepercayaan yang kami terima, kami bersyukur bahwa kalangan milenial ini ya itu gitu, karena mereka terinspirasi, mereka kadang-kadang bisa nggak sih ya mau nggak ya Om Faris kerja sama saya gitu. Justru ada rasa ketakutan dari milenial sendiri yang melihat Bang Faris, Bang Dedi, Bang Mus gitu. Tapi setelah bekerja kita dapat satu apa namanya korelasi yang baik gitu loh. Chemistry-nya langsung dapat itu. Chemistry langsung dapat dan saya pun juga mengajar juga online kan untuk pemusik-pemusik yang sudah belajar musik di sekolah musik. Tapi mereka setelah mendapatkan ilmu mereka bingung gimana sih caranya menuangkan ke komposisi, ke tata musik. Nah disitulah kami berperan untuk mencoba berbagi ilmu, berbagi pengetahuan untuk hal-hal yang sifatnya bukan dasar akademisnya, tapi bagaimana mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah mereka dapatkan untuk bisa menghasilkan karya-karya yang baiklah di industri gitu. Jadi itu salah satu cara. Jadi kesinambungan generasi itu melalui berbagai aspek, kolaborasi, edukasi, session di panggung, berpentas bersama, berlatih bersama, itu kita saling bertukar ilmu. Oke, termasuk juga yang lagu Bersama The Massive, Kau Yang Tak Pernah Tahu, saya tidak pernah menyangka kalau itu ada tangannya Bang Faris di sana ya. Itu lagunya luar biasa sekali itu. Nah kalau untuk istilahnya, apakah ini saya mohon maaf, mungkin dari porsi usia ya. Bang Dedi, mohon dimaafkan Bang Dedi. Apakah yang namanya istilahnya ketajaman kreativitas itu masih akan tetap terasa atau bagaimana? Mungkin ini bisa jadi pembelajaran juga loh Bang, apalagi dengan istilahnya dengan lagu-lagu yang sempat fenomenal pada masanya waktu itu. Saya nggak tahu kalau Mus sama Dedi, tapi kalau saya misalnya produktivitas memang di usia lebih muda kan lebih tinggi ya. Betul. Semua ide datang dari kepala kita. Betul. Tapi ketika kalau saya di satu fase tertentu ketika saya sudah mulai usia 45 ke atas gitu ya, saya justru lebih mudah menghasilkan satu karya, menghasilkan satu bentuk presentasi yang menarik, justru kalau di-trigger. Makanya biasanya anak-anak milenial ini men-trigger. Kayak sama waktu saya kerja sama The Massive untuk Kau Yang Tak Pernah Tahu tuh, mereka hanya kirim nih musik dasar gitu. Oke, silakan Om Faris lakukan, suka-suka Om Faris saja bikin itu lagu jadi gimana. Saya langsung kerja di rumah aja gitu. Saya diberi kebebasan, saya langsung kerja di rumah dan saya presentasikan balik. Ternyata mereka, wah ini dia yang mereka harapkan. Gak ada revisi Bang. Gak ada revisi dan langsung. Dan ajaibnya ketika saya pentas bersama mereka menjadi guest star, ya welcome di kedua generasi gitu. The Massive jadi welcome di generasi sayanya pun juga jadi welcome di generasi mereka. Begitu juga waktu di Skoria gitu. Di Skoria juga mengajak saya pertama kali, saya bilang waktu itu 5 tahun yang lalu, waktu itu umur saya masih 68 tahun, saya bilang 58 tahun, saya bilang ini nggak salah nih ngajak 58, tapi di Skoria meyakinkan saya, Om demand-nya soalnya mintanya Om Faris. Oh oke. Akhirnya kita mencoba berkolaborasi, mengolah remix dan akhirnya jadi satu yang baik. Satu yang berkesinambungan. Termasuk juga Bang Mus ya untuk produktivitas dan juga Bang Dedi ya. Ya masih.
Jadi pada satu saat seperti usia seperti kita, 40 lebih lah, 40 mendekati 50. Saya pernah kadang-kadang datang rasa jenuh gitu ke musik itu. Itu saat begitu itu pasti ada gitu. Jadi mungkin kelamaan kita bermusik atau jarang dengar musik apa Udah bingung mau bikin apa lagi, iya, mau bikin apa lagi udah gitu semuanya ya. bikin kan, udah semuanya pernah bikin. Iya, kadang-kadang begitu. Tapi itu harus ada Trigger. sesuatu yang menarik kita untuk merangsang rasa bermusik kita gitu. Akhirnya saya kebetulan dihadiahi oleh anak saya satu gitar, dibeliin gitar. Pak, coba ini dipakai, cocok nggak, Pak? Saya pakai, kebetulan cocok. Jadi timbul lagi rasa ini, saya berlatih keras lagi. Dan rasa-rasa jenuh itu bisa hilang dengan sendirinya kalau kita terlalu kuat berlatih gitu. Dan itu menjadi pengalaman dan jawaban alasan saya untuk bermusik kembali. Gitu, ada rangsangan-rangsangan yang membuat kita itu bangun gitu. Makanya kita perlu eksterior. Betul. Kita perlu eksterior gitu. Kita perlu apa aja trigger dari eksterior gitu. Gitu loh. Kalau Bang Dedi triggernya apa nih Bang Dedi? Waduh, kalau saya Daun muda. saya sebenarnya masih bertema menyatu serta menyuguhkan tembang lagu serta mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Cuma karena situasi dan kondisi bangsa negeri ini, ya kan, situasi kondisi pandemi dan sebelumnya ada sistem royalti atau penjualan dari kaset ke CD dan sebagainya sampai mati semua. Dan kita sebenarnya mengalami satu kevakuman ya Mas ya. Iya, benar. Dan kita ini ada apa nih? Semua pada mati semua kan. Dan akhirnya sampai ada kaset 1003 segala macam waktu itu ya. Betul. Itu yang membuat apa ini? kita Ada apa ini? Kita membuat kita jadi gitu. stuck gitu loh Mas. Jadi itulah salah satu masalah yang berat buat kita semua sebagai musisi. Sebenarnya kita masih terus berkarya. Tapi kan tapi ada sesuatu yang tapi kan gini, membangunkan kita. kita harus percaya bahwa kehendak Tuhan tuh pasti ada maksudnya. Ya, Betul. Sehingga kalau kita dapat ujian-ujian semacam itu tuh justru kita ditantang untuk kreasi gitu, berkreasi gitu, melakukan segala macam hal lah gitu. Dan yang paling penting juga kita juga jadi banyak pelajaran lah gitu. Seperti juga pelajaran hidup gitu ya. Dan ketika Tuhan berkehendak semua juga pasti akan kembali. Ya. Betul. Istilahnya Bang Dedi, Bang Mus, Bang Faris itu sudah ditakdirkan sebagai musisi ya. Istilahnya kalau darahnya ngalir juga keluar nada aja. Harapan kami semua mudah-mudahan nanti besok malam ya kita bisa kumpul di acara Semua Jadi Satu. Iya. Ya. Di mana Mas tempatnya? Di Soma Grand Ballroom, Semua Jadi Satu. Kita kumpul di sana Semua Jadi Satu, kita nyanyi bersama ya kan, dari bapak, anak, cucu boleh ngumpul, Semua kakek juga ngumpul boleh. ya. Kita semua jadi satu nanti di sana. Siap. Oke, jam berapa itu Bang Dedi? Jam 7 malam nanti. Jam 7 malam ya, kita kumpul semua di sana. Nostalgia berpaduan. Kalau ternyata Indonesia punya legenda-legenda yang masih ada eksis dengan karya-karya yang luar biasa pada masanya gitu ya. Oke, baik pendengar. Sudah menunjukkan pukul 15:52 menit waktu Indonesia Barat. Ini yang jelas besok, dan ya kalau untuk hitungan besok sih. Ya, besok. Tapi sebenarnya kalau hitungannya menghitung jam ya Bang Dedi ya. Tinggal beberapa lagi. Oh, untuk persiapannya gimana ini? Sebagai penutup ini, Bang Faris, Bang Mus dan juga Bang Dedi. Persiapannya apa ada persiapan khusus? Persiapan khusus sih sebetulnya nggak ada, karena kami kan sudah bekerja bersama lebih dari 35 tahun. Artinya secara otomatis ya. Cuma seperti saya bilang tadi, persiapan yang kita perlukan adalah karena kita mengajak berkolaborasi pemusik-pemusik baru, pemusik-pemusik muda di generasi muda. Justru kami seperti saya bilang tadi, kita yang menyesuaikan kepada mereka. Dan cuman itu sih kendalanya. Tapi Hanya juga untuk menyelaraskan ya. makanya kita mempersiapkan ini sebetulnya cukup lama waktu untuk sebelum pentas pertamanya di Jakarta. Tapi setelah formatnya jadi, kini kita bawa tur tanpa persiapan yang
boleh dibilang berat lah ya. Kami cuma Oke. cukup latihan sekali reminding 2 Saya kali. yakin lah turun dari pesawat mau langsung nyanyi aja sebenarnya. Bang Faris ya, Bang Dedi. Insya Allah. Oke baik, Bang Faris, Bang Mus dan juga Bang Dedi mungkin sebagai penutup kebersamaan kita ada yang ingin disampaikan kah? Bang Faris dulu nih. Kalau saya sih sampai jumpa besok aja. Sampai jumpa besok Harapan dan kami yakin kok itu adalah suatu presentasi yang akan buat saya yakin itu istimewa buat Palembang ya. Karena selama ini Palembang artinya saya yakin belum pernah melihat suguhan yang akan kita presentasiin besok gitu. Betul, Saya bagaimana legendaris bersatu dalam satu Iya, panggung dalam besok satu jawabannya. kemasan, dalam satu kemasan yang spektakuler gitu. Bang Mus, ada yang disampaikan? Ya, harapan Sebagai penutup? saya mudah-mudahan kami besok bisa membuat situasi pecah gitu ya. Dalam artian mereka bisa enjoy dan bernyanyi bersama-sama Betul. dan kita menuangkan semua perasaan di situ dan memori kita, membangkitkan memori kita dan kita bernyanyi melalui lagu-lagu yang sudah kita kenal. Oke, Baik lagu saya, lagu Faris juga lagu Dedi. kasih bocoran Bang Mus kira-kira ada lagu apa aja dari Bang Mus nanti? Iya yang hits aja lah pokoknya. hits aja. Pokoknya Yang ditunggu hits lah aja gitu. tuh semuanya hanya yang hits gitu. Kalau Bang Dedi gimana nih Bang Dedi? Akhir kata dari saya, salam dari saya Dedi Dukun, Faris RM, Mus Bunjino, dan jangan lupa ada bintang tamu Vina Panduwinata. Besok semua jadi satu, kita ngumpul di Soma Grand Ballroom. Sampai besok, terima kasih. Baik pendengar, Bang Faris, Bang Mus dan juga Bang Dedi terima kasih banyak sudah hadir di Studio Pro 1 sore hari ini dan juga pendengar dinantikan kehadirannya besok ya menyaksikan langsung bagaimana performa dari Bang Faris, juga Bang Mus dan Bang Dedi Dukun featuring Mbak Vina Panduwinata ini yang seperti apa kira-kira. Yang jelas kita harapkan bisa pecah dari awal sampai akhir semua lagu-lagunya yang sangat-sangat kita kenal dan akrab. Baik pendengar, kita cukupkan dulu untuk obrolan kita sore hari ini. Terima kasih banyak. Yang pasti semoga terhibur dan lebih terhibur lagi besok dinantikan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal inspirasi untuk lintas Palembang sore. Bersama rekan saya Tata Edin, saya akan melanjutkan hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti.